بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang berbahagia, menurut Kiai Sukrianto AR, salah satu dosen kami saat itu, beliau bercerita bahwasannya selain Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan secara berulang-ulang surat Al-Ma'un sampai 3 sampai 5 bulan lamanya, juga Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajari murid-muridnya atau santri-santrinya saat itu, yaitu surat Al-Asr secara berulang-ulang selama 7 sampai 8 bulan lamanya. Surat Al-Ma'un saja 3 bulan. Ini surat Al-Asr sampai 7 dan 8 bulan dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta murid-muridnya. Surat Al-Asr ini kaya akan filosofi makna dan konsep kehidupan yang sangat luar biasa. Salah satu surat yang menekankan pergumulan manusia dengan waktu, karena dalam setiap langkah dan gerak kita ini, waktu tidak bisa dielakkan dan menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Sampai-sampai sebelum surat Al-Ma'un dikaji, ternyata surat Al-Asr lah yang pertama dikaji. Jadi surat Al-Ma'un merupakan surat yang kedua yang dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hadirin yang berbahagia, surat Al-Ma'un menjadi brand pergerakan Muhammadiyah saat ini dengan pendidikan sosial dan kesehatannya. Namun seringkali bahwasanya ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menafsirkan dan mengkaji surat Al-Asr ini sangat luar biasa sekali dan sering dilupakan oleh kita semua. Surat Al-Asr jika ditautkan dengan peradaban yang maju dan berkemajuan, itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Kenapa demikian? Karena surat ini surat yang berbicara tentang sejarah manusia, tentang manusia bagaimana melintasi perjalanan hidupnya. Jika kita telaah bersama, dalam surat ini kata-kata yang digunakan itu berbentuk jama'. Sebut saja amanu, yang kedua amilu, dan yang ketiga adalah tasaw, yang artinya dalam meningkatkan kualitas hidup, baik hidup individu maupun masyarakat, itu tidak bisa dielakkan dengan waktu. Kemudian dengan makna dari kata-kata yang jama' ini menyiratkan makna bahwasanya dalam meningkatkan kualitas hidup itu bersifat kolektif, al-mujtama', atau kalau kita minjem kata-kata Prof. Haidar Nasir itu dengan kolektif kolegial. Nah, dan ini ketika kita mendengar kata istilah kolektif, maka dalam bahasa sehari-hari itu kita sebut dengan umat atau ummah. Maka kita dengar istilah khairul ummah, seperti yang ada dalam surat Ali Imran ayat 110, yaitu kuntum khairul ummah, atau masyarakat yang utama. Masyarakat yang utama dalam konsep peradaban yang maju dan perkemajuan
itu sangat berlawanan dengan konsep al-khusr, yaitu konsep kerugian, kerusakan, primitif dan ketertinggalan, seperti yang ditunjukkan oleh Allah dalam surat Al-Asr ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Maksudnya apa? Ini manusia ini sedang berada dalam kehancuran peradaban, dalam kehancuran dalam hidupnya. Nah, untuk menyelamatkan itu, untuk mempersiapkan itu, dan untuk kita menghadapi masa itu, maka perlu kita sama-sama untuk mengkaji surat Al-Asr ini. Jamaah yang berbahagia, dalam surat Al-Asr ini untuk mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, karena Al-Asr ini selain kata waktu juga artinya adalah modern. Kalau kita mendengar Ma'hadul Asri itu adalah kata-kata pondok modern, atau dalam pembukaan pidato minal jahiliyah ila zamanil asr, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, kayak gitu. Ada 4 pilar yang harus kita pahami dari surat Al-Asr ini. Yang pertama adalah pilar ketauhidan. Ini penggalan dari ayat amanu illallazina amanu. Keimanan atau tauhid ini menjadi esensi yang paling penting dalam kehidupan kita. Pondasi yang harus kita teguhkan, pondasi yang harus kita kuatkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melintasi zaman, untuk menghadapi masa depan. Bahkan dalam ruang lingkup yang fundamental saja, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini itu tiada lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah nilai-nilai ketauhidan yang harus ada dalam diri kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan dengan tujuannya. Bahkan ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu menceritakan juga tentang keimanan dan tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dalam kehidupan berorganisasi, ketika kita melihat ayat Al-Quran yang ada di atas kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, jangan lupa kita harus mengkaitkan pada ayat sebelumnya. Kita disuruh untuk wa'tasimu, bersatulah. Tapi sebelum bersatulah, kita ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pun sama, berkenaan dengan nilai tauhid. Ketika kita menyeru kebaikan, maka teguhkanlah tauhid kita terlebih dahulu. Dan dalam ruang lingkup keluarga kita, Allah memberikan hikmah dalam surat Luqman ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah fa inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Maka dari itu, esensi keimanan, ketauhidan harus ada dalam diri kita, yaitu dengan menghadirkan Allah dalam diri kita untuk kita hidup sehari-hari ini. Yang selanjutnya adalah pilar kerja yang produktif atau dilembagakan menjadi amal usaha. Allah menempatkan amal soleh ini sangat luar biasa juga. Ketika kita mendengar ayat wa aqimus shalah wa atuz zakat, selalu salat itu berdampingan dengan zakat. Maknanya apa? Selain ibadah ritual, ibadah sosial pun jangan dilupakan. Salah satunya adalah dalam penggalan wa amilus sholihat, yaitu melakukan amal
amal solih. Saya kira secara lembaga Muhammadiyah dari awal berdiri sampai sekarang itu mengekspresikan keimanannya, itu mengimplementasikan ketauhidannya dengan membangun dan mendirikan amal usaha. Kita lihat lembaga pendidikannya yang sangat luar biasa, lembaga kesehatan, lembaga sosialnya, itu ada di mana-mana, bahkan internasional. Tapi ini tidak cukup untuk diri kita. Harus ditanamkan dalam diri kita, dalam mengimplementasikan keimanan, harus berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, yang itu bisa merubah kehidupan sosial yang ada di sekitar kita. Kalau pinjam bahasanya Kiai Suja ini yang mendirikan PKU, yang Rumah Sakit Islam sekarang, itu bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Pak Yai, apa itu Islam?" Kiai menjawab, Islam itu adalah iman dan amal soleh. Kenapa demikian? Keislaman itu bukan dilihat dari diri kita, tapi keislaman itu akan dilihat dari perilaku kita, yaitu dengan berbuat amal soleh. Yang selanjutnya adalah pilar ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni, atau pilar IPTEX. Ini mengambil dari penggalan ayat wa'amilu sholihati, kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq. Hak ini artinya kebenaran, dan kebenaran ini dimaknai dengan ilmu. Jamaah yang berbahagia, di dalam hidup kita ini ada dua kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran mutlak, yaitu adalah kebenaran tauhid, kebenaran ilahiyah. Yang kedua adalah kebenaran relatif. Dan kebenaran relatif itu adalah ilmu pengetahuan. Manusia tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan yang batil tanpa ilmu. Al-Quran dalam nasnya itu sudah menjelaskan mana yang hak dan yang batil. Tetapi ketika manusia itu tidak ada dalam dirinya ilmu, itu kita tidak bisa untuk membedakannya. Maka ilmu itu menjadi hal yang terpenting dalam kita memaknai kehidupan kita, dalam kita mengamalkan konsep keimanan dan ketauhidan kita. Kami sekarang diamanahi membina asrama pendidikan kader ulama Muhammadiyah. Insya Allah kemarin ada pembicaraan dengan lembaga dakwah komunitas PP Muhammadiyah, itu akan bekerja sama dengan PKUM yang sama-sama kita bina ini untuk dijadikan PKUM ini mesin produser ataupun produksi, mempersiapkan kader ulama yang nanti akan disebarkan di wilayah ataupun di Pulau Kalimantan. Jadi tidak lagi dari Jawa ke Kalimantan, tapi cukuplah mesin produksinya itu dari Kalimantan, dan itu akan disebarkan ke daerah Kalsel, Kalbar, dan Kaltim. Ini menjadi tantangan. Kenapa menjadi tantangan? Berarti kita harus mempersiapkan kader-kader kita ini dengan ilmu yang sangat matang, agar mereka ini bisa meneguhkan keimanannya dan bisa membedakan dan bisa menguasai aktivitas kehidupannya yang itu penuh dengan kebenaran dan kebatilan. Nah, ini sama-sama menjadi PR kita bersama untuk mempersiapkan itu. Ini menjadi proyeksi ke depannya. Dan yang terakhir adalah pilar kesabaran, pilar moralitas atau akhlak. Pilar ini dipahami dari penggalan ayat watawassaw bis sabr. Jadi kesabaran ini merupakan moralitas tertinggi
Tanpa kesabaran kita hidup di muka bumi ini, apalagi di pulau Kalimantan atau di Kalimantan Tengah ini yang begitu majemuk, penuh dengan keanekaragaman. Tanpa kesabaran kita tidak bisa untuk hidup. Kalau tidak terjadi pertumpahan darah ataupun peperangan, maka dengan nilai kesabaranlah kita akan bisa mengatasinya. Hadirin yang berbahagia, dari 4 pilar ini, yang pertama adalah pilar tauhid, yang kedua adalah pilar amal solih, yang ketiga adalah pilar ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat adalah pilar tentang akhlak dan moralitas. Yang mudah-mudahan di akhir penghujung bulan Ramadan ini kita terus meningkatkan keimanan kita dengan terus memperbanyak ibadah kita, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Yang kedua, kita terus melakukan amal soleh, sedekah, infak, begitupun zakat fitrah melalui lembaga yang sudah tersedia, yaitu Lajismu Kalimantan Tengah ataupun Lajismu daerah. Yang selanjutnya, kita tingkatkan wawasan keilmuan kita dengan mendengarkan kultum ceramah dari ustadz-ustadz kita, dari ulama kita, dari para kiai kita, supaya nanti akhirnya semakin tinggi ilmu seorang, itu semakin baik akhlaknya, dan semakin tinggi ilmu seorang, itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan kita terus meningkatkan keimanan kita, dengan kita terus berlaku dan beramal soleh, dengan kita terus meningkatkan wawasan keilmuan kita, mudah-mudahan kehidupan kita ini penuh dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang dicontohi oleh Rasulullah SAW. Bahkan akhlak yang tertinggi kepada Allah adalah akhlak takwa, yaitu melakukan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, mudah-mudahan kita terus selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.